sebelumnya perkenalkan, kami dari mahasiswa UNED kelas PKN 18. Jadi kami ditugaskan untuk melakukan proyek sebagai tugas akhir. Nah, dari kelompok kami mengambil tema agama, dan agama yang diambil itu Buddha sama Kristen. Nah, esensinya kami bisa mengenal agama lain, kemudian kami bisa menghargai agama lain juga. Kemudian bapaknya bisa memperkenalkan terlebih dahulu. Ya, saya Pendeta Gus Slamet dari Gereja Kristen Perjanjian Baru, Masa Depan Cerah Jember. Saya sebagai pemimpin di gereja ini. Jadi di sini cuma ada 5 pertanyaan, Pak. Singkat saja mengenai agama Kristen. Mungkin bisa Bapak ceritakan terlebih dahulu tadi kegiatan ibadahnya itu rentetannya kan ada mulai yang nyanyi bersama-sama tapi duduk, kemudian yang berdiri, kemudian khutbah kalau nggak salah ya. Bisa diceritakan. Oh iya. Rentetannya seperti apa? Jadi kami memakai liturgi, ya liturginya liturgi seperti liturgi yang bebas ya, kita bisa mendesain sedemikian rupa ya. Ini liturginya itu yang pertama di pembukaan ya. Saya membuka ibadah, terus setelah itu puji-pujian ya, puji-pujian dan penyembahan. Itu ada pemimpinnya, yaitu ada worship leader, lalu ada singer ya. Dan kami diiringi musik full ya, musik lengkap. Tapi sekalipun gitu, kalau tidak ada musik ya tidak apa-apa ya, itu option aja. Tapi kalau ada, supaya lebih meriah dan kita lebih hikmat gitu ya, kita pakai musik gitu. Setelah itu lalu kita ada doa persiapan untuk mendengar firman Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan, yaitu khotbah ya. Setelah khotbah tadi ada doa syafaat ya, tadi doa syafaat, pengumuman dan doa syafaat oleh Pak Willy tadi. Lalu setelah itu saya menutup lagi dengan doa ya, doa berkat terakhir. Dan setelah itu selesai dan bebas. Jemaat bisa saling sapa ya, bisa ini, dan kadang-kadang ada snack seperti ini ya, ada jemaat yang bawa snack, dan itu diterima dengan jawab ya. Oh, tadi ada persembahan juga ya, ada persembahan ya, dari tadi jemaat ada petugas yang mengambil persembahan dari jemaat yang diambil tadi ya. Itu persembahan. Ya, persembahan itu berupa uang ya, berupa uang supaya praktis ya, praktis berupa uang. Nah, dia ada persembahan syukur, sukarela ya, sukarela. Jadi seberapapun yang dipersembahkan itu ya dikelola oleh gereja untuk operasional gereja. Baik. Terus lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak. Kalau setahu kami ya, kalau di Kristen itu kan gerejanya berbeda-beda ya. Nah, kemudian pertanyaannya tuh cara menjaga keragaman gereja agar tetap bersatu dalam Kristus itu bagaimana? Ya, nah ini. Jadi kita masing-masing memiliki keyakinan ya. Ya, keyakinan. Jadi kita ibadah itu dengan cara bebas, cara kita mengekspresikan ya. Ibadah itu kita mengekspresikan untuk menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Jadi itu, lalu dari Kristen itu banyak denominasi artinya ya. Maksudnya denominasi itu ada beberapa organisasi gereja ya, masing-masing ada banyak sekali. Dan itu masing-masing ya saling menghormati. Kamu mau ibadah dengan cara seperti ini, ya silahkan. Itu caramu mengekspresikan. Ya, caramu mengekspresikan imanmu dengan Tuhan seperti itu. Ya, bebas. Jadi kalau kamu nggak sama dengan aku, kamu bukan ini ya, kita nggak akan bersatu ya, nggak akan jadi bangsa ini, nggak akan jadi ya. Masing-masing bebas. Ya. Seperti di gereja di Kristen itu banyak sekali denominasi, banyak sekali cara ya, liturgi cara
ibadah itu ya mereka bebas, otonom masing-masing ya, terserah mau ibadah seperti apa ya. Dia mengapresiasikan imannya kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Sama juga dengan kita ketika ada orang yang beragama selain Kristen ya mau ibadah, ya itu kan iman mereka, ekspresi mereka. Ya, kita harus menghargai. Seperti apapun kita nggak boleh campur tangan. Saya memiliki kepercayaan kalau saya ibadah seperti ini, saya lebih dekat dengan Tuhan, saya lebih mengalami Tuhan. Ya itu pribadi toh. Ya, pribadinya seperti itu lah. Jadi kalau orang lain seperti apa, itu memang keyakinan orang lain. Termasuk di dalam Kristen, keyakinan Kristen bagaimana dia mengekspresikan imannya dengan Tuhan. Oh, berarti gereja berbeda-beda itu karena organisasi. Berarti kayak kalau di Islam itu ada NU, ya, ada Muhammadiyah, itu ya, kan organisasi. Ya. Oh. Karena memang setiap organisasi kan dia menekankan satu hal. Kalau seperti kita kan ada di Warta itu kan ada logo keluarga. Jadi kita menekankan kekeluargaan. Jadi kita semua ini seperti keluarga. Seperti keluarga gitu. Ada yang menekankan tentang macam-macam lah. Macam-macam menekankan. Tapi itu selalu melengkapi sebenarnya. Jadi kalau seseorang terjebak dalam orang itu berteologi atau orang itu beribadah, dia akan terjebak ke dalam perselisihan itu. Karena kan iman seseorang kan tidak harus sama, nggak bisa sama. Masing-masing imannya nggak sama, keyakinan nggak bisa sama, ya. Karena iman itu bertumbuh. Ada yang masih imannya masih lemah, ada yang sudah kuat, ada yang sudah sempurna, ya seperti itu ya. Nah, itu masing-masing penghayatannya terhadap Tuhan. Jadi kita tidak boleh intervensi. Ya kita menghargai lah. Memang imannya seperti itu, orangnya masih seperti itu. Kalau dipaksakan seperti saya, ya tidak bisa. Gitu. Orangnya pribadi masing-masing. Jadi organisasi juga seperti itu. Tetapi organisasi masih bisa berdampingan. Ya, berdampingan. Untuk pertanyaan berikutnya ini, kan setiap agama itu punya hari-hari tertentu. Ya. Nah, kemudian kalau di gereja sini itu cara merayakan ibadah-ibadah tertentu itu bagaimana? Apakah setiap gereja itu sama atau berbeda seperti ketentuan di masing-masing gerejanya? Ya. Pada dasarnya ketika ada hari besar itu diisi dengan ibadah. Nah, ibadah perayaan itu hampir serupa, tapi caranya berbeda. Namanya liturgi, tata caranya aja yang berbeda. Tata caranya berbeda seperti di sini. Ini Natal ada, ya. Kita merayakan. Kita merayakan Natal, kita bisa kalau tempatnya sempit kita bisa di tempat misalnya sewa hall, ya semacam itu bisa, ya. Itu nanti ada karena perayaan ada tari-tarian, ada ini ya, itu tidak apa-apa, tapi ada isinya ibadah seperti pujian, persembahan, pembacaan firman, khotbah itu ada. Nah, seperti Natal ya, ada hari raya yang kita ini Natal ya, ada kematian Yesus itu ya, kematian Yesus Kristus itu Jumat Agung, ada Paskah, kenaikan, Paskah itu bangkitan ya, kebangkitan Tuhan Yesus, lalu setelah kebangkitan ada kenaikan, lalu ada pencurahan Roh Kudus ya, itu kita ada, tapi tidak semua kita rayakan dengan ini ya, itu sesuai kondisi lah. Jadi kita kan biasanya yang paling ramai itu Natal, karena Natal kan sukacita kelahiran ya, kelahiran. Lalu ada Paskah ya, Paskah kebangkitan kan juga senang bangkit, tapi tidak semeriah kalau Natal ya. Ada waktu kematian itu kan memperingati, tapi suasana juga berbeda. Semua berbeda caranya ya. Tapi pada intinya ya kita mengucap syukur pada Tuhan. Baik. Terus pertanyaan berikutnya ini,
Bapak punya cerita nggak tentang momen kolaborasi antar agama yang mungkin menginspirasi di lingkungan sekitar? Kolaborasi antar agama. Iya, Oh iya, antar agama seperti kami di sini ya. Kami di sini di lingkungan ya. Di lingkungan kita saling membantu ya, saling membantu dengan lingkungan. Ya pernah ada warga sini dia berbakti di sekitar sini, bersih-bersih di sekitar sini. Waktu kita ibadah hari Minggu, kita ibadah hari Minggu, ada warga itu berbakti bersih di sekitar ini. Ya, waktu apa hari puasa ya kita ke lingkungan kita memberikan takjil itu. Jika mungkin ada keperluan di musola atau di itu yang kita bisa bantu ya itu kita semampu kami kita kadang-kadang ya membantu. Misalnya kalau panas perlu kipas ya kita ada kita gitu ya. ya itu seperti itu. Ini jadi dengan warga ini ya sudah ini kita terjalin lah dengan kan mayoritas di sini ya Muslim ya. Ya. Muslim. Seperti itu. Ya, kita menempatkan di mana saja ya, sebisanya kita ini ya tadi yang menjadi saksi tadi. Nah, jadi dengan perilaku kita, nah kita ini bisa menunjukkan kasih, menunjukkan kuat kemurahan, menunjukkan persahabatan, semacam itu. Terus ini ada pertanyaan terakhir Pak. Dalam menjalin hubungan baik antar umat beragama ini ada nggak tantangan yang mungkin menjadi kendala dalam melaksanakan? Ya, kalau selama ini kita ya baik-baik saja ya kita saling menghormati, saling menjaga gitu keharmonisan seperti itu. Ya, saya di musyawarah antar gereja. Musyawarah antar gereja ini musyawarahnya gereja-gereja Jember ini. Saya di wakil ketua saat ini. Jadi di tingkat musyawarah itu kita dengan tokoh-tokoh agama, dengan kiai, dengan FKUB, dengan tokoh-tokoh ya kita di tokoh-tokohnya, tokoh-tokohnya ya tokoh Hindu, tokoh semua agama di sini. Ya, itu kita jalin baik sehingga kita turunkan ke jemaat ini ya kita meneladani pemimpinnya supaya kita semua baik membaur ya di lingkungan juga gitu ya kita kadang ini ada jemaat yang di lingkungannya ada kerja bakti. Oh saya nggak gereja karena di lingkungan ada kerja bakti. Gitu. Enggak apa-apa. Nah, kan nggak setiap minggu loh sekali. Oh enggak apa-apa. Ya kamu baik di lingkungan itu di lingkungan ya, seperti itu. Kalau ada yang meninggal, ya aduh. Jadi dari situlah terbangun toleransi lah kita dan kita tidak mempersalahkan orang mau apa, misalnya mau melakukan suatu kegiatan, ya itu hak mereka dan itu cara mereka untuk mereka menyembah Tuhan ya, gitu. Seperti kita ya, kita juga seperti itu. Jadi jangan sampailah ada di Kristen sendiri ada juga yang orang-orang yang radikal seperti itu ada ya. Jadi bukan hanya di agama-agama lain yang radikal yang tidak mau bersentuhan. Di Kristen sebenarnya sudah ada. Tapi kita tidak seperti itu. Kita menghargai orang lain, toleransi, membangun. Jadi supaya tidak ada konflik gitu loh kan. Kalau kita ada konflik kita nggak bisa membangun diri sendiri, nggak bisa kan konflik aja isinya. Tapi kalau kita ini berrukun kan dia saling support gitu. Ya, mungkin cukup sekian wawancara dari kami. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Sama-sama, terima kasih untuk adik-adik mahasiswa ya. Mungkin pertanyaan yang pertama, apa makna dan sejarah di balik perayaan Hari Raya Waisak dalam ajaran agama Buddha sendiri? Perayaan Hari Waisak itu adalah hari besar untuk semua umat
agama Buddha. Karena Buddha sendiri dia banyak alirannya. Ada Theravada, Mahayana, Kasogatan, Maitreya, Hinayana, banyak alirannya. Tapi hari Waisak ini ada perayaan hari Waisak, hari Trisuci Waisak untuk seluruh umat Buddha, tidak membedakan sekte manapun. Ya. Dan kenapa dikasih nama Trisuci Waisak? Karena di dalam hari Waisak ini kita memperingati 3 peristiwa besarnya Sang Buddha. Jadi beliau lahir pada hari ini juga, tanggal yang sama. Beliau mencapai kesempurnaan juga di tanggal yang sama, dan beliau wafat juga di hari yang sama. Jadi namanya Trisuci Waisak. Kita merayakan hari kelahirannya beliau mencapai kesempurnaan dan wafatnya beliau. Jadi Trisuci Waisak. Oke, lanjut untuk pertanyaan kedua ya mungkin. Bagaimana agama Buddha sendiri merayakan Hari Raya Waisak? Adakah tradisi khusus dalam perayaan Hari Waisak tersebut? Untuk perayaan Hari Waisak, biasanya masing-masing sekte itu punya cara ritualnya tersendiri. Tapi tujuannya sama, kita memuliakan dan memuja Sang Buddha. Biasanya kalau di kita sini kan tadi pagi kita ada ritual penyajian, ada kebaktian bersama, dilanjutkan dengan memandikan rupang Sang Buddha. Ada juga nanti malam masih ada lanjut lagi. Kemudian ada vihara-vihara lainnya, ada baca parita, ada yang pasang lilin atau lepasin lampion. Ya. Jadi maknanya apa? Kenapa harus pakai bunga dan lilin? Bunga itu kan cantik, harum, tapi tidak awet kan? Sebentar aja udah layu. Jadi Sang Buddha mengingatkan kita kehidupan manusia itu sama seperti bunga. Ya, dia mulai dari tumbuh, berdaun, kemudian dia mulai berbunga tuh mulai dari kelopak kecil sampai dia mulai mekar sampai puncaknya mekar, kemudian dia akan layu. Habis layu dia akan jatuh. Sama seperti kehidupan manusia. Manusia kita mulai dari kecil tidak bisa ngapa-ngapain, dirawat sama orang tua, sampai kita besar, sekolah, dididik, kemudian kita dewasa, kemudian kita akan mengalami sakit, kemudian kita akan tua, kemudian juga akan meninggal. Jadi Sang Buddha mengajarkan kepada kita, semua yang ada di dunia itu tidaklah kekal. Tapi kita membuat yang tidak kekal ini seindah mungkin, sama seperti bunga. Wanginya bunga itu kan dihirup oleh semua orang kan. Kita nggak tahu ini bunga apa, ini harum gitu kan. Nah, kita jadilah pribadi itu seperti bunga, walaupun hanya hidup kita sementara, tetapi setidaknya kita bisa membawakan sedikit manfaat untuk semuanya. Kemudian lilin. Setiap perayaan Waisak pasti ada kita nyala lilin atau kita lepasin lampion. Sama, lilin itu menerangi. Ya. Lilin itu dia menerangi, dia mengorbankan dirinya sampai mencair. Hanya untuk apa? Menyinari, menerangi. Jadi manusia juga harus punya pribadi yang seperti itu, mengorbankan diri untuk bisa menjadi terang bagi umat lainnya. Tapi Sang Buddha mengajarkan tidak hanya sesama manusia, tetapi semua makhluk. Di setiap doanya kita pasti ada semoga semua makhluk berbahagia. Nah, yang Sang Buddha mengajarkan kehidupan ini tidak hanya di dunia, tapi ada triloka, bumi, surga, dan neraka. Ya, semuanya penghuni triloka, semua makhluk hidup. Jadi Sang Buddha selalu mengajarkan semoga semua makhluk berbahagia, baik itu makhluk sebagai manusia, hewan, kemudian makhluk-makhluknya tidak kasat mata, mereka juga makhluk sama ciptaan Tuhan. Jadi semoga semua mereka juga selalu berbahagia. Ya. Sang Buddha mengajarkan kita tadi memandikan rupang Buddha itu sama kita membersihkan diri kita. Tidak hanya membersihkan kotoran yang kelihatan, tapi juga kotoran di dalam hati kita. Jadi kita bisa berbahagia, kemudian kita bisa menjadi manfaat buat orang. Jadi Sang Buddha mengajarkan cinta kasih. Jadi kebanyakan umat Buddha itu vegetarian. Ya, vegetarian tidak semua umat Buddha tidak diwajibkan, tetapi tergantung panggilan hati. Ya,
Kenapa kita vegetarian? Kenapa tidak makan daging? Jika kita bisa menghormati Tuhan, kita bisa memuja Tuhan, kita juga harus bisa menghormati semua kehidupan yang dikasih oleh Tuhan. Seperti binatang, kita hanya beda wujud, mereka punya roh yang sama. Mereka juga punya kehidupannya. Mereka juga menikmati kehidupannya. Mereka juga takut untuk dibunuh. Mereka juga sakit pada saat disakitin, sama seperti kita. Cuma kita beda wujud jasmani aja. Gitu. Jadi mereka juga punya hak untuk hidup. Jadi ajaran Sang Buddha mengajarkan cinta kasih. Terus kalau tadi kan ada tata urutan ibadah ya, bisa spesifik dari awal sampai akhirnya itu apa aja? Pertama, kita nyalain pelita dulu. Kemudian yang di situ ya? Ya, yang di altar. Kemudian ada upacara penyajian. Semua yang kita sajikan itu seperti buah, permen, kue, itu semua tidak mengandung bahan hewani. Baik itu susu, baik itu madu, tidak mengandung itu. Ya. Kenapa kita kasihkan sesajian? Ini hanya sebagai wujud rasa syukur kita ungkapkan kepada Tuhan. Sebagai balasan kita kepada Tuhan. Ya. Wujud rasa syukur kita. Kayak kita dapat gaji yang pertama kerja. Kita ingat siapa? Kasih siapa? Kasih orang tua. Nah, kita juga demikian. Pada saat kita udah dipenuhi semua kebutuhan kita, pada saat kita dikasih keberkahan, kita punya rezeki, maka yang kita ingat Sang Pemberi rezeki. Nah, kita sebagai wujud rasa syukur kita, maka kita persembahkan buah. Semua yang kita sajikan tidak mengandung bahan hewani. Kemudian setelah upacara penyajian, kita kebaktian bersama. Setelah kebaktian yang wajib itu kita di altar. Namanya altar. Jadi kalau kita sembahyang, pria dan wanita itu dipisah. Jika yang mimpin kebaktian, tadi kan yang mimpin kebaktian ini kan beliau, Bapak Sukaisin. Kan laki-laki di depan, kita wanita di belakang. Jika yang mimpin kebaktiannya perempuan di depan, laki-laki di belakang. Gitu. Jadi tidak harus laki-laki di depan sebagai pemimpin, tidak. Tapi yang dilihat siapa di depan, siapa di belakang itu siapa yang memimpin kebaktian. Biasanya yang memimpin kebaktian itu adalah pandita muda yang sudah berikrar vegetarian. Maksudnya berikrar vegetarian itu janji seumur hidup tidak makan daging. Gitu. Jadi kenapa begitu? Jadi kita pada sekebaktian kita menyajikan dupa. Gitu. Jadi jika tangan kita dia masih membunuh dan kita mempersembahkan dupa ke hadapan Tuhan, seakan-akan kita tuh tidak gak enak sendiri. Gitu. Jadi kita sucikan badan kita dulu, baru kita mempersembahkan dupa ke hadapan Tuhan. Tapi untuk umatnya tidak wajib untuk vegetarian. Selesai ritual yang wajib di altar, kemudian kita baru ke altar. Tanya Sang Buddha. Yang tadi itu yang Sirah bunga. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada perbedaan cara perayaan Waisak di Indonesia dengan negara lain? Jika iya, apa saja perbedaannya? Saya kira nggak ada ya, semuanya hampir sama. Ya, bahkan yang pusatnya itu kan di Borobudur. Mulai malam ini sampai besok nih di Borobudur. Jadi yang itu yang datang biksu-biksu. Kan ada biksu dari Thailand, Belani sampai jalan kaki kan? Sampai Belani jalan kaki dari Burma, dari Thailand sampai jalan kaki hanya untuk ikuti prosesi Waisak di Borobudur. Gitu. Prosesinya sama kayak ada penyajian juga, ada upacara penyajian, memandikan patung rupang, kemudian nyalain lilin, persembahan bunga, lepas lampion, baca parita. Sama. Jadi pusatnya di di Borobudur. Borobudur mendunia. Semua biksu bakal kumpul di situ. Mulai malam ini sampai besok. Karena Sang Buddha itu lahir pas di bulan Purnama. Hari ini kalau dalam penanggalan Imlek itu 15 Imlek itu Purnama. Nah, jadi Sang Buddha itu lahir pada saat Purnama. Beliau mencapai penerangan sempurna itu bulan Purnama.
dan beliau wafat juga di bulan purnama. Jadi renungan Waisak nanti mulai hari ini sudah ngambil air suci, sampai renungan sampai tengah malam nanti udah mulai ritualnya sampai besok pagi. Sama, ritualnya sama. Cukup dari kami. Oke. Terima kasih banyak sudah menenangkan untuk kita wawancarai. Sama-sama, terima kasih juga kalian berkunjung ke sini. Semoga jadi manfaat untuk kita semua. Dan tempat ini saya bilang kepada semua adik-adik mahasiswa, tempat ini silakan ada perlu apa silakan berkunjung, silakan main ke sini. Silakan kita saling belajar, kita saling berbagi di sini. Kita nggak bedakan kamu agama apa enggak. Kita bicarakan itu kasih. Sama seperti anak sekolah minggu kita, dari berbagai agama, ada yang Katolik, ada yang Buddha sendiri, ada yang Kristen. Pada saat kita ngumpul, kita tidak akan bicara agamamu sama agamaku, tapi kita bicara tentang kasih, kita bicara tentang budi pekerti, kita bicara tentang etika, kita belajar bahasa Mandarin, kita saling berbagi. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama, terima kasih udah mau berkunjung ya.